Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ade Asep Alfian dari D3 Agribisnis 4A, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya perwakilan dari kelompok PUM yang bertemakan atau yang berjudul tentang implementasi tepung kunyit Curcuma domestica sebagai feed aditif dalam pakan ayam broiler. Saya Ade Asep Alfian sebagai manajer produksi. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan nanti apa saja tugas saya sebagai manajer produksi di dalam pelaksanaan PUM nantinya. Baik, yang pertama yaitu struktur organisasi. Terletak di atas yaitu ada Saudara Indra Kusuma Sumanjaya sebagai manajer umum, dan di bawahnya ada saya, Ade Asep Alfian, sebagai manajer produksi. Ada Feni Pratiwi sebagai manajer keuangan, dan ada Ahmad Sahrul Fauji sebagai manajer pemasaran. Ini visi dan misi kelompok PUM kami. Untuk visinya sendiri, yang pertama, menjadi pemasok ayam broiler yang sehat dan segar. Yang kedua, meraih keuntungan yang maksimal. Untuk misinya, yang pertama, menggunakan benih yang bermutu dan berkualitas tinggi. Yang kedua, konsisten menggunakan kunyit. Yang ketiga, disiplin, terampil, dan tekun dalam melakukan usaha. Dan yang keempat, memperkuat strategi pemasaran yang baik. Untuk tugas dan tanggung jawab bagian produksi, yaitu saya sendiri. Yang pertama, melakukan pemilihan benih unggul. Yang kedua, melakukan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, mengatur kegiatan panen dan pasca panen. Nah, ada beberapa aspek produksi. Di sini ada 7 aspek produksi. Yang pertama, persiapan kandang. Yang kedua, penanganan chick-in. Yang ketiga, pemberian pakan. Yang keempat, pemberian air minum. Yang kelima, pembuatan tepung kunyit. Yang keenam, pemberian vaksin. Dan yang ketujuh, panen dan pasca panen. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu persiapan kandang. Nah, di dalam persiapan kandang ini apa saja yang nantinya akan saya atau kami lakukan terhadap ayam broiler. Yang pertama yaitu sanitasi kandang ayam broiler, membersihkan kotoran yang dilanjutkan dengan disinfektan kandang dan sekitar kandang. Yang kedua, pemberian peralatan kandang dengan sabun dan disinfektan, meliputi chick guard, tirai kandang, tempat pakan dan minum. Yang ketiga, selanjutnya dilakukan pengapuran lantai menggunakan kapur aktif sampai merata. Yang keempat, setelah semua tahap di atas selesai, selanjutnya dilakukan pemasangan sekat atau chick guard beserta instalasi lampu, dilanjutkan dengan penaburan lighter dan dilapisi koran. Dan yang kelima, pemasangan brooder atau indukan, tempat pakan dan tempat minum. Untuk yang kedua yaitu penanganan chick-in. Nah, apa saja yang saya lakukan atau kami lakukan? Yang pertama yaitu DOC yang baru datang dilakukan pengecekan jumlah broiler.
dan penimbangan untuk mengetahui berat badan awal. Yang kedua, dilakukan seleksi jika ada ayam yang cacat maka akan disendirikan. Yang ketiga, check-in dilakukan setelah pemanas dihidupkan terlebih dahulu agar suhu lingkungan di dalam kandang stabil sesuai dengan suhu yang dibutuhkan, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian diberikan air minum yang dicampur dengan gula merah sedikit, itu baru diberikan pakan sedikit demi sedikit. Nah, jadi pemberian gula merah ini bagi yang belum mengetahui, yaitu digunakan untuk agar ayam tersebut tuh tidak stres atau mengurangi tingkat kesetresan ayam. Lanjut, yang ketiga yaitu pemberian pakan. Untuk apa saja yang kami lakukan? Yang pertama, pemberian pakan pada minggu pertama atau hari ke-1 sampai ke-7, pakan dapat diberikan dengan kebutuhan minimal secara ad libitum per ekor 13 gram per ekor per hari. Kebutuhan pakan minggu kedua yaitu 33 gram per ekor per hari. Di minggu ketiga atau hari ke-15 sampai ke-21, kebutuhan pakan yaitu 48 gram per ekor atau per hari. Dan minggu keempat yaitu hari ke-22 sampai ke 28, pemberian pakan 65 gram per ekor per hari. Yang kedua yaitu pakan terdiri dari pakan komersil GM1C. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Yang ketiga, pemberian tabung kunyit diberikan pada hari ketiga dengan penambahan tepung kunyit sebanyak 0,3% atau 3 gram per 3 kg ransum. Nah, jadi untuk 3 kg pakannya kami memberikan 3 gram tepung kunyitnya. Pemberian tepung kunyit ini dicampur atau diaduk secara merata pada pakan dan dicampur juga di dalam minum. Untuk yang keempat yaitu pemberian air minum. Apa saja yang kami lakukan? Yang pertama, tempat air minum selalu dibersihkan dulu sebelum dipakai. Yang kedua, pemberian air minum menggunakan cara ad libitum, yaitu pemberian tanpa memperhatikan jumlah atau takaran. Yaitu pembuatan tepung kunyit. Nah, bagaimana cara pembuatan tepung kunyit? Yaitu yang pertama, mencuci bersih kunyit tanpa membuang kulitnya. Yang kedua, memotong tipis kunyit lalu dijemur sampai kering di bawah sinar matahari selama 3 hari guna menurunkan kadar air pada ampas kunyit hingga kurang lebih 12%. Yang ketiga, haluskan potongan kunyit yang sudah dikeringkan, lalu kunyit tersebut di blender. Dan yang keempat, pencampuran tepung kunyit dalam ransum dengan takaran 0,3% atau 3 kg per kilogram ransum, menunjukkan hasil yang tertinggi terhadap daya cerna protein dan bahan kering masing-masing 71,79% dan 76,93%, dikutip dari Siraah pada tahun 2013. Yang kelima yaitu pemberian vaksin. Yang keenam, pemberian vaksin dilakukan 1 kali dalam periode pemeliharaan, yaitu diberikan vaksin tetes mata ND-IB Taukil di hari ketiga. Yang keenam yaitu panen dan pasca panen. Untuk kegiatan panennya, panen ayam broiler yaitu setelah ayam berumur 30 hari
Ayam dipanen berdasarkan bobot ayam yang telah ditentukan. Kemudian yaitu pasca panen. Pasca panen yang dilakukan meliputi kegiatan penyortiran ayam berdasarkan bobot ayam. Ayam yang sudah disortir kemudian dibersihkan dari kotoran. Ayam akan dibersihkan dari bulu-bulu serta dipotong sesuai dengan pesanan, lalu dikemas dalam plastik kemasan dan diberi label. Nah, untuk target produksi dari kelompok kami, target produksi yang telah ditetapkan untuk usaha ayam broiler selama 1 bulan berdasarkan jumlah DOC yaitu 200 ekor. Tingkat mortalitas untuk usaha ayam broiler ini yaitu sebesar 2%. Nah, di situ ada cara mencari mortalitas, yaitu mortalitas sama dengan populasi dikali tingkat mortalitas sama dengan 200 ekor dikali 2%, dan sama dengan 4 ekor. Jadi tingkat mortalitas dari 200 ekor ayam yaitu 4 ekor ayam. Maka jumlah ayam broiler yang hidup sebanyak 200 dikurang 4 ekor sama dengan 196 ekor. Jumlah ayam broiler yang akan dijual per ekor seberat 1,2 kg, sehingga jumlah produksi atau jumlah target yang akan dipasarkan yaitu jumlah produksi sama dengan jumlah populasi dikali bobot per ekor, yaitu sama dengan 196 ekor dikali 1,2 kg per ekor sama dengan 235,2 kg. Target produksi yang telah ditetapkan sebanyak 235,2 kg dalam satu siklus produksinya. Nah, kenapa di jumlah produksi ini yang pada bagian jumlah populasi menjadi 196 ekor itu karena tadi sudah dihitung tingkat mortalitasnya. Nah, ini jadwal kegiatan kami pada saat kegiatan PUM nantinya. Untuk pada minggu pertama sampai minggu kelima yaitu pembuatan proposal, minggu ke-6 seminar proposal, minggu ke-7 persiapan kandang dan ayam masuk, minggu ke-8 sampai minggu ke-11 pemeliharaan dan pengamatan, minggu ke-12 dan minggu ke-13 panen dan penjualan karkas, dan minggu ke-14 sampai minggu ke-15 yaitu pembersihan kandang. Nah, ini ada beberapa catatan dari Kak Ber selaku teknisi dari mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Untuk catatan yang pertama yaitu bagaimana saudara Ade selaku manajer produksi untuk proses ternak atau pembesaran ayam broiler sejumlah 200 ekor dilakukan bertahap atau sekali produksi. Saya jawab, proses ternak atau pembesaran ayam broiler jumlah 200 ekor dilakukan sekali produksi. Hal ini dikarenakan kami sudah mulai mencari link-link pemasaran untuk ayam broiler tersebut. Dan yang kedua, waktu pelaksanaan PUM yaitu 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, rencananya kelompok saudara ingin melakukan berapa proses produksi? Saya jawab, rencananya kelompok kami ingin melakukan 2 kali proses produksi dengan modal yang diberikan pihak kampus dan modal iuran atau modal pribadi. Nah, rencananya itu kami sudah atau nantinya ingin melakukan iuran untuk menambah modal yang diberikan oleh pihak kampus. Kemudian hal ini bisa terlaksana dengan melakukan pertimbangan permintaan pasar nantinya dengan sisa waktu
untuk melakukan kegiatan PUM. Nah, untuk proses produksi yang kedua itu nantinya akan terlaksana apabila kami melihat pangsa pasarnya itu bagaimana, permintaan pasarnya itu terus meningkat atau bagaimana. Dan catatan yang kedua yaitu tentang waktu pelaksanaan PUM. Apabila waktu pelaksanaan PUM itu masih longgar, masih memungkinkan kelompok kami untuk melakukan proses produksi yang kedua, ya proses produksi yang kedua pasti akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana proses produksi yang pertama. Nah, ini ada daftar pustaka. Ini merupakan sumber atau acuan dari kelompok kami dalam membuat proposal PUM tentang ayam broiler. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya selaku manajer produksi dari kelompok PUM kami, apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dari sini terdapat ilmu atau bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga bersyukur saya sebagai mahasiswa masih dalam proses pembelajaran. Mohon kritik dan sarannya agar kedepannya saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya dan mengintrospeksi diri saya agar menjadi lebih baik nantinya. Mungkin saya akhiri dan saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.